Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatu iman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memasuki bulan Ramadan pertengahan, yaitu pada tanggal 15-nya. Masihkah ingat beberapa waktu yang silam kita telah dihebohkan? Bahkan paling tidak saya dapat jawaban dari beberapa majlis taklim yang mengatakan bahwa nanti, ya sekarang maksudnya, itu tanggal 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, nanti akan ada awan yang mengepul, kemudian akan terjadi berbagai macam bencana, bahkan sampai ada orang yang bertanya, benarkah pada saat itu akan terjadi hari kiamat? Ya, saya hanya bisa menyampaikan sebuah pernyataan, itu kalau masalah kiamat nggak ada seorang pun yang mengetahui. Jangankan kita selaku manusia biasa atau manusia yang ya nilainya juga jauh dibandingkan dengan para nabi yang lalu kan. Bahkan Rasul sendiri, Rasulullah SAW pun tidak mengetahui kapan tibanya hari kiamat. Bahkan kalau kita menyikapi di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34, di sana Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha indahu ilmu sa'ah. Itu merupakan bagian yang pertama. Dimunculkan kalimat awalnya menggunakan kalimat huruf taukid, inna sesungguhnya. Innallah indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Berarti tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Nah, maka kalimat yang tadi menunjukkan bahwa enggak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan tibanya hari kiamat, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, hari apa, enggak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan kalau kita melihat lagi bagaimana percakapan Rasulullah SAW ketika Nabi ngaji bersama para sahabat, kemudian datang seorang laki-laki sampai Umar mengisahkan kepada kita dalam beberapa keterangan, itu si laki-laki yang pertama datang, dia berparas muka cukup sangat tampan, berkulit putih, kemudian berambut juga gondrong, tidak menampakkan dia sudah melaksanakan perjalanan yang cukup jauh. Berarti dia merupakan orang yang dekat. Tapi begitu dia masuk, tidak mengucapkan kalimat salam. Begitu dia masuk, langsung duduk persis di hadapan Rasulullah SAW. Ada beberapa kalimat yang dia sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mal iman, apa iman? Nabi menjawab. Kemudian yang kedua, mal Islam, apa Islam? Nabi juga memberikan jawaban. Kemudian yang ketiga, mal ihsan, apa ihsan? Nabi memberikan jawaban. Dan kalimat yang keempat, mata sa'ah, kapan tibanya hari kiamat? Nah di sini, ternyata Rasulullah tidak bisa memberikan jawaban dengan pasti. Beliau hanya mengatakan, mal mas'ulu an habi a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ini kan yang bertanya bukan manusia, yang bertanya bukan jamaah Rasulullah. Ternyata dia ialah malak Jibril yang menjelma dengan izin Allah sebagai manusia yang sangat rapih, manusia yang sangat tampan. Nanya kepada Rasulullah SAW. Para sahabat sekitar mereka tidak tahu. Itu yang datang ialah ternyata malak Jibril. Kalaulah mereka tahu sebelumnya, tentu mereka rame nanti minta selfie, minta foto bersama, minta tanda tangan. Nah, maka itu mengatakan kepada mereka. Itu ketika dia telah pergi, maka Nabi bersabda, yang barusan malak Jibril datang kepada kita untuk mengajarkan kepada kita tentang hakikat Islam yang sebenarnya. Ikhwatu iman yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Dari percakapan yang tidak dapat kita garis bawahi, di sana terdapat kalimat, mal mas'ulu an habi a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Berarti maksudnya, Nabi itu tidak mengetahui. Demikian dua malak Jibril. Kan dia merupakan orang yang berhak untuk mengetahuinya. Bahkan kalau kita lihat, di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, lama khalaqalau samawati wal ard.
ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan Asyur. Asyur artinya sangkakala. Kemudian Allah menyerahkan itu Asyur kepada malaikat Israfil. Israfil pun menerima dan dia meletakkan di mulutnya seraya panahnya melihat ke Lauhul Mahfuz dan dia menunggu kapan diperintahkan untuk ditiupkannya. Ini makhluk Allah yang bernama Israfil yang meniup sangkakala, ternyata dia pun tertutup kapan tibanya hari kiamat. Tiba-tiba orang zaman sekarang mereka memberikan pernyataan, nanti tanggal 15 bulan Ramadan bertepatan hari Jumat, maka akan terjadi gini, hingga terjadinya hari kiamat. Entah benar, entah tidak itu pernyataan. Hanya saya dapat pertanyaan, dapat kiriman dari beberapa jamaah, benarkah Ustaz seperti itu? Saya hanya bisa mengatakan, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, Bu, tidak ada. Kiamat mutlak merupakan rahasia Allah yang Maha Kuasa. Kalaulah memang benar akan terjadi, sekarang kan 15 Ramadan, hari Jumat sekarang, apa yang terjadi? Ternyata adem-adem saja. Kita juga khusyuk, kita konsen melaksanakan ibadah saum. Tadi malam kita konsen melaksanakan tarawih berjamaah. Kemudian kita juga langsung membaca Al-Quran. Maka pada hakikatnya, jangan sekali-kali kita mudah menerima, mudah percaya kepada informasi yang tidak jelas hanya untuk menyibukkan pikiran orang-orang. Oleh karena itu saya berpesan kepada orang-orang yang berperan sebagai penceramah, hati-hati ketika menyampaikan informasi. Jangan kita tergerus, kita termasuk aktor untuk menyampaikan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Karena apapun yang kita katakan, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, itu sebenarnya akan diperhitungkan pada hari kiamat. Ikhwatu iman yang saya hormati dan yang Allah muliakan, maka intinya kita tidak boleh menerima informasi dari siapapun juga tentang akan tibanya hari kiamat. Hanya kita terima info dari Quran, info dari Rasulullah SAW. Karena info Al-Quran dijamin kebenarannya, mutlak benarnya, tidak mungkin terdapat kesalahan sedikit pun. Demikian pula apapun yang Nabi sabdakan, selama dia mencapai hadis yang sahih, tentu dia merupakan informasi yang dapat kita terima, bahkan yang harus kita terima. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada ceramah singkat ini untuk menyikapi berbagai macam informasi kekinian yang pada hakikatnya perkara yang gaib, nggak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana, seluruh ilmunya akan dituangkan di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Quran, itulah orang-orang yang ada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.